Jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semuanya sehat? Ya. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak Guru harapkan di antara kalian untuk tengok kiri dan kanan. Kalau ada sampah, segera diangkat dan dibawakan ke tempat sampah. Ya, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelas mari ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan doa yang dipanjatkan dapat bermanfaat untuk kita hari ini dan selanjutnya. Oke. Ada sebuah pertanyaan menarik dan gampang dan mudah untuk Anda jawab. Tadi dari sebelum ke sekolah ada yang sarapan pagi? Ya. Ada yang sarapan, kalau ke kelas sarapan paginya dengan apa? Ya. Yang lain ada yang lain? Ada. Apa itu? Susu. Ya, susu dan nasi kuning. Oke. Dari semua bentuk sarapan yang kalian konsumsi dari rongga mulut dan dalam beberapa hari akan dikeluarkan dalam proses dalam bentuk roti atau dalam proses dalam bentuk yang lain. Kenapa sampai demikian? Ada sudah dicerna. Oke, baik, benar sekali. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan manusia? Ya, baik. Pencernaan itu adalah sebuah proses penguraian makanan dari rongga mulut sampai ke anus dan dicerna oleh dinding khusus untuk energi. Oke, baik. Untuk indikator pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan fungsi makanan bagi tubuh, kemudian menganalisis zat makanan yang diperlukan tubuh manusia sehari-hari, dan kemudian menjelaskan fungsi makanan bagi tubuh manusia. Selanjutnya menganalisis peranan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Selanjutnya menganalisis gangguan penyakit pada sistem pencernaan pada manusia, dan selanjutnya menjelaskan penyakit yang diderita manusia akibat gangguan daripada pencernaan. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini
setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan berbagai fungsi makanan dan zat-zat makanan, mulai dari sumber energi hingga pembentukan jaringan tubuh. Kemudian tujuan berikutnya mengidentifikasi jenis-jenis zat yang dibutuhkan tubuh manusia setiap hari dan memberikan contoh dari sumber makanan masing-masing. Kemudian kedua, menjelaskan secara rinci fungsi spesifik dari setiap jenis zat-zat makanan terhadap kesehatan tubuh. Selanjutnya, menganalisis peran enzim yang dihasilkan oleh pencernaan dan mengubah makanan menjadi zat-zat yang dapat diserap tubuh. Lalu kemudian siswa juga mampu mengidentifikasi berbagai jenis gangguan atau penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan manusia. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak Guru akan membagi Anda dalam 3 kelompok. Oke? Kelompok yang bagian kiri itu kelompok 1. Kemudian bagian tengah kelompok 2. Dan untuk ini kelompok 3. Setuju? Oke. Kelompok 1 akan membahas tentang makanan dan zat-zat makanan. Oke, kelompok 1 membahas tentang makanan dan zat-zat makanan. Kemudian kelompok 2 membahas tentang organ dan kerja pencernaan. Kemudian kelompok 3 membahas tentang gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Ya, ada 3 kelompok dan 3 topik masing-masing sudah ditentukan. Olehnya itu, Anda bisa buat kelompok untuk membuat resume. Jadi waktu Anda bisa 15 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 3 jadi waktu Anda untuk membuat resume dan nantinya masing-masing kelompok akan mempresentasikan resumenya masing-masing kelompok. Dan setelah mempresentasikan, setiap anggota kelompok saling berdiskusi menanggapi resume dari kelompok yang lain.
Ada yang punya buku paket? Nanti terkait dengan pembuatan resume itu bisa Anda ke perpustakaan atau juga bisa cari di informasi internet. Jadi bisa membuka, ya bagi yang punya Android juga bisa cari referensi di internet. Jadi, bisa cari di internet. Oh iya. Bisa mencari media dari referensi di media internet global. Ya, waktu Anda 5 menit lagi ya. Ada kelompok yang sudah selesai buat resume? Suara? Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah? Sudah Pak. Ya, sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kalau semua resume yang sudah dibuat, sekarang kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu mempresentasikan resume dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Guru Bidang Studi dan teman-temanku sekalian. Kami
dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil resume kami dengan judul makanan dan zat-zat makanan. Satu, fungsi makanan bagi tubuh manusia. Makanan adalah bahan bakar utama tubuh kita. Tanpa makanan, tubuh kita tidak akan memiliki energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai dari berpikir hingga berolahraga. Berikut adalah beberapa fungsi utama makanan bagi tubuh manusia. Sumber energi. Makanan menyediakan energi dalam bentuk kalori yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. 2. Pembentukan jaringan tubuh. Protein merupakan zat pembangun utama tubuh. Ia berperan dalam memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan yang baru di otot, kulit, dan rambut. Pertumbuhan dan perkembangan. Zat gizi seperti protein, vitamin, dan mineral sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama pada anak-anak. Pengaturan proses tubuh. Vitamin dan mineral berperan sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik di dalam tubuh. Mereka mengatur proses metabolisme, pertumbuhan, dan fungsi sistem saraf. Pertahanan tubuh. Sistem kekebalan tubuh membutuhkan nutrisi yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Vitamin C misalnya berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. 2. Jenis-jenis zat makanan dan sumbernya. Zat makanan yang dibutuhkan tubuh secara umum dapat dikelompokkan menjadi A. Karbohidrat, sumber energi utama tubuh. Contoh, nasi, roti, kentang, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Fungsi karbohidrat memberikan energi cepat untuk aktivitas sehari-hari, menjaga suhu tubuh, dan membantu fungsi otak. B. Protein, zat pembangun tubuh. Contoh, daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan tahu. Fungsi protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk enzim dan hormon, seperti menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Lemak, sumber energi cadangan dan membentuk struktur sel. Contoh, minyak sayur, mentega, alpukat, daging berlemak, dan kacang-kacangan. Fungsi lemak menyediakan energi cadangan, melindungi organ dalam, membantu menyerapkan vitamin larut lemak A, D, E, K, memberikan rasa kenyang. Vitamin zat pengatur proses tumbuh dalam jumlah yang sedikit. Contoh, vitamin A, wortel pepaya, vitamin C, seperti jeruk pepaya, vitamin D, susu sinar matahari, vitamin E, kacang-kacangan, vitamin K, sayuran, dan vitamin memelihara kesehatan mata, kulit, tulang, dan sistem saraf, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu proses pembekuan darah. Mineral, zat anorganik yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi. Contoh, kalsium, susu dan keju, besi, jagung merah, bayam, yodium seperti garam dan yodium, dan fosfor seperti ikan dan daging, magnesium seperti kacang-kacangan. Fungsi mineral membentuk tulang dan gigi, mengatur keseimbangan cairan, membantu transmisi infus saraf, dan berperan dalam produksi energi. Air, zat gizi yang paling penting, berperan dalam berbagai proses tubuh. Fungsi air menyangkut nutrisi dan oksigen ke sel-sel tubuh, membuat zat bisa mengatur suhu tubuh dan melunasi sedih. Terima kasih. Ya, oke, baik. Aplaus kepada kelompok 1 dulu. Ya, untuk sesi menanggapi, nanti semua masing-masing kelompok mempresentasikan, baru masing-masing saling kita berdiskusi.
Selanjutnya kita lanjut kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan masalahnya kepada kelompok 2. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, ibu, guru yang saya hormati beserta kelompok yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Kami ingin membahas uji yaitu organ dan pencernaan. Organ-organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan serangkaian organ yang bersama untuk mengubah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Organ-organ pencernaan ini dapat diibaratkan sebagai pabrik pengelola makanan. Berikut adalah organ-organ pencernaan utama serta fungsinya. Mulut mengunyah makanan menjadi potong-potongan kecil, mencampur makanan dengan air liur yang mengandung enzim aminasi untuk memulai pencernaan karbohidrat. Kerongkongan atau esofagus, saluran yang menghubungkan perut dan lambung melakukan pengumuman untuk mendorong makanan menuju lambung. Menyambung makanan sementara menghasilkan asam lambung dan enzim pepsin untuk memecah protein. Mencampur makanan dengan asam lambung menjadi pupuk makanan atau kim. Lanjut. Usus halus, tempat utama penyerapan nutrisi terpilih dari 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Menerima enzim dari pankreas dan empedu dari hati untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Usus besar menyerap air dan elektrolit dari sistem makanan, yaitu fase. Rengkum menyimpan fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Anus, lubang tempat fase keluar dari tubuh. Peranan enzim yang dihasilkan dengan pencernaan. Enzim adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mempercepat reaksi kimia. Dalam sistem pencernaan, enzim berperan penting dalam memecah molekul makanan yang menjadi molekul yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh tubuh. Berikut adalah beberapa enzim pencernaan enzim dan fungsinya. Amilase diproduksi oleh kelenjar mudah dan pankreas, berfungsi memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana. Pepsin diproduksi oleh lambung, berfungsi memecah protein menjadi peptida. Mikase diproduksi oleh pankreas, berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Tripsin dan chymotrypsin diproduksi oleh pankreas, berfungsi melanjutkan pemecahan protein menjadi asam amino. Tablet enzim pencernaan tempat produk dan fungsinya. Proses pencernaan secara singkat. Pencernaan di mulut, makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Amilase mulai memecah karbohidrat. Pencernaan di lambung, makanan masuk ke lambung dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin, protein mulai dipecah. Pencernaan di usus halus, makanan yang sudah menjadi kim dicampur dengan enzim dari pankreas dan empedu. Karbohidrat, protein, dan lemak dipecah secara menyeluruh. Nutrisi diserap oleh usus halus.
pencernaan di usus besar. Sistem makanan yang tidak mencerna masuk ke usus besar. Air dan elektrolit diserap dan terbentuk hasil. Untuk yang mempengaruhi pencernaan, jenis makanan yang bersifat tinggi membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Kesehatan pencernaan, penyakit seperti MA, hepatitis dan colitis dapat mengganggu proses pencernaan. Stres dapat mempengaruhi produk asam lambung dan mengganggu gerakan peristaltik. Gangguan pada sistem pencernaan, gerakan pada lapisan lambung, lalu buang air besar demikian dan lebih sering masih susah buang air besar. Malabsorpsi, gangguan pencernaan nutrisi usus. Tips menjaga kesehatan sistem pencernaan makanan bergizi seimbang. Minum air putih yang cukup, hindari makanan pedas dan asam berlebihan. Jaga kebersihan makanan dan minuman, menolak stres dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Ya, aplaus kepada kelompok 2. Ya, selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan makalahnya. Dan untuk kelompok yang lain, harap tenang dan menyimak apa yang dipaparkan oleh kelompok 3. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Bidang Studi serta sahabat-sahabat lainnya yang berbahagia. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas topik kami yang yaitu gangguan dan penyakit sistem pencernaan. Saya akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Menganalisis gangguan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia rentan terhadap berbagai gangguan yang dapat mengganggu proses pencernaan makanan dan penyerapan nutrisi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi, gaya hidup tidak sehat, dan kondisi medis tertentu. Beberapa jenis gangguan pada sistem pencernaan yang umum meliputi yaitu 1. Gangguan fungsi. Gangguan fungsi terbagi atas 3, yaitu 1. Dispepsia, yaitu gangguan pencernaan yang ditandai dengan rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, seperti jantung, mual, dan sering bersendawa. 2. Irritable bowel syndrome, yaitu IBS adalah gangguan fungsi usus besar yang menyebabkan gejala seperti diare, sembelit, perut kembung, dan sakit perut. 3. Malabsorpsi adalah gangguan penyerapan nutrisi di usus halus, dapat disebabkan oleh kekurangan enzim pencernaan, penyakit celiak, atau penyakit Crohn. Itu peradangan. Peradangan terbagi atas 4, yaitu 1. Gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung. 2. Lupus peptikum adalah luka terbuka pada lambung atau usus 12 jari. 3. Colitis ulcerosa, yaitu peradangan kronis pada usus besar. 4. Penyakit Crohn adalah peradangan kronis yang dapat menyerang seluruh saluran pencernaan. Resiko obstruksi terbagi atas 3, yaitu 1. Sembelit. Sembelit adalah feses mengeras dan sulit dikeluarkan. 2. Hernia adalah organ dalam menonjol melalui bibir otot yang lemah. 3. Tumor, pertumbuhan abnormal sel-sel di saluran pencernaan. Infeksi terbagi atas 2, yaitu 1. Gastroenteritis adalah peradangan pada lambung dan usus, biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. 2. Hepatitis
adalah peradangan pada hati, biasanya disebabkan oleh virus. Nomor 2, penyakit yang diderita manusia akibat gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan dapat menyebabkan berbagai penyakit dengan gejala yang bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan gangguan. Beberapa penyakit yang umum terjadi akibat gangguan pada sistem pencernaan antara lain yaitu 1. Diare. Diare adalah buang air besar, encer, dan lebih sering dari biasanya. 2. Konstipasi adalah susah buang air besar. 3. Mual dan muntah adalah rasa ingin muntah dan mengeluarkan isi perut. 4. Nyeri perut adalah rasa sakit atau keram pada perut. 5. Kembung adalah perut terasa penuh dan kembung enak. Malnutrisi adalah kekurangan nutrisi akibat gangguan penyerapan. 7. Dehidrasi adalah kekurangan cairan tubuh. 8. Penurunan berat badan adalah tidak sengaja kehilangan berat badan. 9. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Faktor risiko. Faktor risiko terbagi atas 5 yaitu 1. Pola makan tidak sehat adalah konsumsi makanan tinggi lemak, rendah serat, dan banyak makanan toleran. 2. Infeksi. Infeksi adalah virus, bakteri, atau parasit. 3. Stres. Stres dapat mempengaruhi fungsi pencernaan. 4. Penggunaan obat-obatan tertentu adalah beberapa obat yang menyebabkan gangguan pencernaan sebagai efek samping. 5. Riwayat keluarga. Beberapa penyakit pencernaan bersifat genetik. Diagnosis. Gangguan pada sistem pencernaan biasanya melibatkan 1. Wawancara medis. Perawat dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. 2. Pemeriksaan fisik. Perawat dokter akan memeriksa perut pasien. 3. Pemeriksaan penunjang adalah tes darah, tes ginjal, endoskopi, kolonoskopi, atau CT scan. Pengobatan penggunaan pada sistem pencernaan tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Beberapa pilihan pengobatan yang umum meliputi 1. Perubahan gaya hidup adalah mengubah pola makan, mengurangi stres, dan berolahraga secara teratur. 2. Obat-obatan adalah antasida, obat antiinflamasi, antibiotik, atau obat pencahar. 3. Prosedur medis adalah endoskopi, kolonoskopi, atau operasi. Pencegahan. Untuk mencegah gangguan pada sistem pencernaan, Anda dapat melakukan beberapa hal berikut. 1. Makan makanan sehat dan bergizi. 2. Minum air putih yang cukup. 3. Jaga kebersihan makanan dan minuman. 4. Kelola stres dengan baik. 5. Berolahraga secara teratur. 6. Konsumsi suplemen jika diperlukan. Itu saja yang saya sampaikan dari hasil resume kami. Ya, atau pada kelompok 3. Selanjutnya masing-masing kelompok saling bertanya secara bebas dan secara acak. Jadi kelompok 3 secara bebas akan bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Begitu pula kelompok 1 juga akan bebas bertanya kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Begitu pula untuk kelompok 2 bisa bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 3 dimulai dari sekarang. Langsung bertanya, yang kayaknya aja juga boleh bertanya bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3. Ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu sebutkan 3 fungsi utama karbohidrat bagi tubuh manusia.
ya. Jadi masing-masing orang juga bebas untuk bertanya. Dan setiap yang bertanya itu juga akan mendapatkan penilaian tersendiri dari guru mata pelajaran. Jadi dalam waktu yang sama kelompok 1 itu bisa langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan juga bisa bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan pertanyaan kepada kelompok 1. Saya juga kepada kelompok 2. Kepada kelompok 2. Kelompok 1 atau kelompok 2 nih? Sana kelompok 1. Oh, kelompok 1. Kelompok 2. Sebutkan 5 organ utama pada sistem pencernaan manusia. Sebutkan 5 organ pada sistem pencernaan manusia. Kalau mau jawab juga boleh. Jadi selama proses menjawab, selama proses diskusi, kamera diselipkan ke dalam tas HP Android diselipkan ke dalam tas. Tidak ada yang membuka informasi jawaban di internet. Semua bersumber dari buku paket. Ya, bisa langsung bertanya, boleh menjawab juga boleh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan dari kelompok 1. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Kelompok 3, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. 3 fungsi utama bagi tubuh manusia adalah sumber energi makanan, menyediakan energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, berpikir, dan tumbuh. 2. Pembangunan tubuh. Makanan mengandung zat-zat yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Langsung tanyakan kepada kelompok 3 sudah ada tanggapan balik atau tidak. Kalau memang berapa seperti saya ada langsung ditanya balik apakah sudah pas atau ada tanggapan balik. Tiga fungsi utama karbohidrat bagi manusia adalah sumber energi utama bagi tubuh, bahan baku untuk membentukkan nyawa lain seperti asam amino non esensial, dan menyimpan energi dalam tubuh glikogen di hati dan otot. Itu saja jawaban kami dari kelompok 1 dan kelompok 3. Terima kasih. Ya, tanggapan dari kelompok 3 bagaimana?
kuat. Good. Ya, lanjut. Jadi pastikan masing-masing orang dia bisa bertanya, dan setiap siswa juga berhak untuk menjawab pertanyaan dari teman yang lain. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ibu, sebutkan 5 organ utama pada sistem pencernaan manusia. Ibu, 5 organ utama pada sistem pencernaan manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Itu saja jawaban dari kami. Anda puas? Tidak puas. Oke, aplaus kepada kelompok 2. Lanjut. Yang bagi yang mau bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa makanan dan minuman bisa menjadi media penularan hepatitis? Ya, kenapa makanan dan minuman bisa menjadi media penyebaran penyakit hepatitis? Ya, kelompok 2 harus bertanya juga kepada kelompok 3 dan kelompok 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 1 tentang Ya, kelompok 1 mengapa bertanya. makanan penting. Bisa ulang. Mengapa makanan itu penting? Ya, kenapa makanan penting bagi tubuh manusia? Yang lain tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Jadi, sebutkan beberapa utama makanan bagi tubuh manusia. Ya, 3 fungsi makanan bagi tubuh manusia.
Jadi keaktifan Anda semua itu juga merupakan penilaian tersendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan orang tua. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok satu. Kelompok satu perhatikan. Yaitu sebutkan 3 jenis regimen makanan Ramadan dan makanan yang bencana. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebutkan 3 jenis enzim. Ya, kelompok 3 perhatikan. Sebutkan 3 jenis enzim pencernaan utama dan zat makanan yang dicerna, yaitu ada 3 jenis enzim pencernaan utama, yaitu amilase, amilase pencerna narkotika, protese pencerna protein, lipase pencerna protein. Saya jawaban dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, mengapa makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah berkali-kali digunakan dapat menyebabkan gangguan pencernaan? Terima kasih. Terima kasih sudah kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, kelompok 2 perhatikan. Jelaskan peran lambung dalam proses pencernaan. Jelaskan peran lambung dalam proses pencernaan. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab kebenaran dari kelompok 1. Jelaskan peran lambung dalam proses pencernaan adalah lambung memiliki beberapa
memulai proses pencernaan protein. Baik, terima kasih atas kelompok atau lepas jawabannya. Baik, terima kasih. Dan apa jawaban dari kelompok 2 sudah pas dengan jawabannya. Sumber energi makanan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari. Membangun dan memperbaiki jaringan nutrisi dalam makanan digunakan untuk membangun sel-sel baru dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Maaf itu bukan dari dalam materi kamu. Ya, itu mengajukan pertanyaan atau Menjawab. Itu kan tunjukkan. Menjawab. Dia menjawab. Masih bilang menjawab. oke, coba ditanya. Bertanya sini kalau tadi baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa makanan itu penting? Sumber energi makanan menyediakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nutrisi dalam makanan digunakan untuk membangun sel-sel baru dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Demikian jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok 1 sudah pas. Saya dari kelompok 3 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa makanan yang digoreng dengan minyak yang sudah berkali-kali digunakan dapat menyebabkan gangguan pencernaan? Minyak yang sudah berkali-kali digunakan cenderung menghasilkan senyawa berbahaya seperti oksida yang dapat merusak dinding usus. Selain itu, minyak goreng yang teroksidasi dapat menghambat kerja enzim di fase sehingga sulit mencerna lemak. Itu saja jawaban dari kelompok. Baik. Jawaban yang kalian berikan sudah pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada jawabnya. Ini menjawab pertanyaan kelompok 1, yaitu mengapa makanan dan minuman bisa menjadi media penularan hepatitis. 1. Kontaminasi tinja. Kotoran manusia yang mengandung virus hepatitis dapat mencemari makanan atau air melalui berbagai cara, seperti tangan yang tidak bersih, peralatan masak yang tidak higienis, atau sumber air yang terkontaminasi. 2. Kondisi sanitasi yang berukur. Daerah dengan sanitasi yang buruk seperti kurangnya akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai sangat rentan terhadap wabah hepatitis A dan E. Terima kasih jawabannya. ya, demikian
jawaban dari kami kelompok 3, ada tanggapan dari kelompok 1, begitu. Demikian jawaban dari kami. Demikian jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 1? Baik, terima kasih. Terima kasih dengan jawaban kelompok 3 berkami. Ya, aplaus dulu. Ya, lanjut. Saya dapat kedua memberikan tentang mengapa makanan dan minuman bisa menjadi buah penularan hepatitis. Bisa ya? Jadi kalau pertanyaan yang sudah ditanyakan, ya tadi pertanyaannya sudah ditanyakan oleh kelompok 3. Iya. Jawab. Jadi pertanyaan itu untuk kelompok Tiga. kelompok 2 untuk kepada kelompok 3. Dan kelompok 3 itu tentang penyakit dan gangguan pada pencernaan. Dan hepatitis itu juga adalah bagian daripada penyakit pencernaan. Tapi sudah dijawab toh? Oke, berarti kelompok 2 cari pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih atas pengajuan yang diajukan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Sebutkan 3 fungsi utama makanan bagi tubuh manusia. 3 fungsi utama bagi makanan bagi tubuh manusia adalah sumber energi makanan yang disediakan energi yang dibutuhkan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak, berpikir, dan tumbuh. 2. Pembangunan tubuh. Makanan mengandung zat-zat yang digunakan untuk membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. 3. Pengatur tubuh. Makanan mengandung zat-zat yang berfungsi mengatur berbagai proses dalam tubuh seperti metabolisme seluruh tubuh dan setiap kekebalan tubuh. Demikian atas jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Baik, terima kasih. Jawaban yang kalian jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu jelaskan peran lambung dalam proses pencernaan. Ya, jelaskan peranan lambung dalam pencernaan. Jadi kalau yang belum bertanya itu harus siapkan waktu untuk bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2.
mengagendakan pendanaan utama dan rezim yang dihasilkan masing-masing. Terima kasih. Ya, kelompok 3 ada berapa pertanyaan yang belum dijawab? Ya, masih ada 2 pertanyaan. Kelompok 2 ada berapa pertanyaan yang belum dijawab? Oh, belum bertanya. Berarti nanti ada kelompok 1 dan kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Kemudian kelompok 1 ada berapa pertanyaan yang belum dijawab? Berarti terjawab. Berarti nanti kelompok 2 dan kelompok 3 juga bisa bertanya kepada kelompok 1. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu jelaskan mengapa protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan mengapa penyakit difteri dapat menyebabkan malaprosis. Jelaskan mengapa penyakit difteri dapat menyebabkan Malabsorpsi. Kelompok 1 dan kelompok 1. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi baca pertanyaannya dulu, baru jawab. Jelaskan mengapa protein sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Protein merupakan komponen utama untuk membentuk sel-sel tubuh selama masa pertumbuhan. Tubuh membutuhkan protein untuk membangun jaringan baru seperti otot, tulang, dan kulit. Kekurangan protein dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Demikian atas jawaban dari kami. Apakah ada pendapat dari kelompok 3? Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kami dari kelompok 3 puas dengan jawaban dari kelompok 1. Ya, apa dulu untuk kelompok 1? Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kesempatan yang diberikan, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan peran lambung dalam proses pencernaan. Lambung memiliki beberapa peran dalam proses pencernaan, yaitu menampung makanan yang masuk, menghasilkan asam lambung untuk membunuh bakteri dan Kelompok 3 perhatikan. mengaktifkan enzim pepsin, mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim untuk memulai proses pencernaan protein. Itu saja yang saya sampaikan. Ya, apa ada tanggapan balik dari kelompok 3? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Kami dari kelompok 3 sangat puas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 menjawab pertanyaan yang
mawar sop. Saya jawaban dari kelompok 3 mawar. Ada tanggapan dari kelompok 3? Masih jawaban kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang hitungan dua kelenjar pencernaan utama dan enzim yang dihasilkan masing-masing. Dua kelenjar pencernaan utama adalah kelenjar juga dan pankreas. Kelenjar juga menghasilkan enzim amilasa yang berfungsi mencerna karbohidrat, sedangkan pankreas menghasilkan berbagai enzim seperti amilase, lipase, dan protease yang berfungsi mencernakan karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, jawaban dari apa ada pertanyaan? Ya, tanggapan paling dari kelompok 3. Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok 2. Kami puas dengan jawaban kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Banyak orang mengonsumsi makanan cepat saji dan tinggi kandungan lemak. Bagaimana hal ini dapat mengaruhi fungsi organ pencernaan khusus antum? Bisa berulang? Banyaknya orang mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi kandungan lemak. Bagaimana hal ini dapat mengaruhi fungsi organ pencernaan khususnya hati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan kepada menjelaskan mengapa karbohidrat sangat penting bagi tubuh manusia. Berikan contoh makanan sumber karbohidrat. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jelaskan mengapa karbohidrat sangat penting bagi tubuh manusia. Berikan contoh makanan sumber karbohidrat. Karbohidrat sangat penting bagi tubuh manusia karena merupakan sumber utama. Setiap kita mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian menambah kolesterol ke tubuh sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Contoh makanan sumber karbohidrat adalah nasi, roti, kentang, jagung, dan berbagai jenis umbi-umbian. Demikian jawaban dari kami. Ada tanggapan dari kelompok 3? Baik, terima kasih. Saya puas dengan jawaban dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 1. Mengapa orang mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi kandungan lemak? Bagaimana hal ini dapat mengaruhi fungsi organ pencernaan khususnya hati? Konsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak dapat membebani hati berfungsi untuk memproses lemak hingga asupan lemak berlebihan. Hati akan kesulitan memproses dan dapat menyebabkan penumpukan lemak hati.
Hal ini dapat mengganggu fungsi hati dalam metabolisme dan Metabolisme. metabolisme dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kita jauh dari kesehatan. Apa tanggapan dari kelompok satu? Yang kelompok satu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terus untuk kelompok satu dan kelompok dua. Bertanya gimana nih? Bisa, aku bertanya nanti nggak jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Komisi 3 akan menanyakan pertanyaan terkait kelompok satu yaitu seorang atlet maraton seri mengikuti pemanggilan kayak karbohidrat berulang menjelaskan alasannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Seorang atlet sering mengonsumsi makanan tinggi protein sebelum pertandingan. Jelaskan alasan mengapa atlet membutuhkan asupan protein yang tinggi. Atlet membutuhkan asupan protein yang tinggi karena protein berperan penting dalam membangun dan memperbaiki jaringan otot. Olahraga yang berat dapat menyebabkan kerusakan pada serat otot, sehingga diperlukan protein untuk memperbaiki kerusakan tersebut dan meningkatkan massa otot. Selain itu, protein juga berperan dalam pembentukan enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme energi. Demikian atas jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bertanya kepada kelompok satu tentang orang atlet maraton seri yang mengikuti makanan kaya karbohidrat. Ya, kalau yang tadi kaya protein, kalau sekarang kaya karbohidrat. Sebelum lomba jelaskan alasannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Yaitu pertanyaannya jelaskan perbedaan antara proses pencernaan mekanik dan kimiawi berdasarkan contoh masing-masing. Berikan contoh masing-masing. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jelaskan perbedaan antara proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Berikan contoh masing-masing. Saya dari kelompok 2 ini menjawab pertanyaan kelompok 3. Jelaskan perbedaan antara proses pencernaan mekanik dan kimiawi dengan suatu masing. Pencernaan mekanik adalah proses memecahkan makanan menjadi komponen kecil secara fisik, misalnya saat mengunyah makanan dengan gigi. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bentuk enzim, misalnya pemecahan protein oleh enzim pepsin di lambung. Baik, saya jawaban dari kelompok 2 apa tanggapan dari 3? Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Kami puas dan selesai jawaban dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut.
Seorang atlet maraton sering mengonsumsi makanan kaya karbohidrat sebelum membuat keraskan rasanya. Karbohidrat akan berubah menjadi glikogen dan disimpan ke otot saat berolahraga. Glikogen ini akan dipecah menjadi glukosa untuk menghasilkan energi. Dengan cadangan glikogen yang cukup, atlet dapat berlari jarak jauh tanpa kehabisan tenaga. Oke. Demikian atas jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 2? Baik, terima kasih atas jawaban yang kedua. Sangat tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1 yaitu tentang jika seorang mengalami dehidrasi kurang fase, makanan apa yang harus dihindari dan mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang melakukan diet dengan membatasi asupan karbohidrat. Apakah diet seperti ini baik untuk kesehatan? Jelaskan alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 3 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu jelaskan mengapa pH lambung yang asam sangat penting untuk proses penanganan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan mengapa pH lambung yang asam sangat penting untuk proses protein. pH lambung yang asam dan enzim pepsin yang berfungsi memecah protein. Lingkungan asam ini membantu denaturasi protein sehingga lebih mudah dipecah oleh enzim pepsin. Sekian jawaban dari kelompok 2 dan 3. Oke, terima kasih. Jawaban yang sudah diberikan kepada kelompok 2, kami dari kelompok 3 sangat puas. Ya, oke baik. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab? Ya, Pak. Kelompok 3 ada berapa pertanyaan yang belum dijawab? Berarti kelompok 1. Oke, berarti tinggal 1 pertanyaan. Masih ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Oke, 2 pertanyaan itu dijawab. Kita akan lanjut kepada proses sesi terakhir. Oke, lanjut. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jelaskan seorang atlet maraton sering mengonsumsi makanan kaya karbohidrat sebelum lomba. Jelaskan alasannya. Karbohidrat akan berubah menjadi glikogen yang disimpan di otot saat glikogen ini akan dipecah menjadi glukosa untuk menghasilkan energi dengan cadangan. Untuk glikogen yang cukup, atlet dapat berlari jarak jauh tanpa kehabisan tenaga. Ya, itu untuk kelompok 2. Baik, terima kasih jawaban dari kelompok 1. Kita sudah paham dengan biasa ini. Ya, terus kepada kelompok 2 dan kelompok 1. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, berarti kelompok 1 ada masih gabung 1-2 pertanyaan yang belum jawab. Jika seorang mengalami kekurangan enzim, maka makanan apa yang harus dihindari
Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya juga dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jika seseorang mengalami kekurangan enzim laktase, makanan yang harus dihindari dan mengapa? Orang yang kekurangan enzim laktase harus menghindari makanan atau minuman yang mengandung laktosa seperti susu sapi. Enzim laktase berfungsi memecahkan laktosa menjadi glukosa dan glukosa. Jika enzim ini kurang, laktosa tidak dapat dicerna dengan baik dan menyebabkan gejala intoleransi laktosa seperti kemih, diare, dan sakit tenggorokan. Demikian jawaban dari kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok 3? Terima kasih jawaban yang sudah diberikan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 3 dengan kuat sekuat-kuatnya. Ya, kita akan kepada kelompok 1. Tiga. Oke, kita sudah berada pada penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Untuk sesi proses diskusi telah selesai dan kita lanjut pada proses berikutnya. Dari proses pembelajaran kita tentang sistem pencernaan makanan pada hari ini, apakah kita atau dari masing-masing kelompok dapat memberikan kesimpulan? Kita mulai dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi masing-masing kelompok dapat memberikan kesimpulan. Oke, kelompok pertama, silakan. Kesimpulan dari resume yang kami buat adalah yaitu makanan dan zat makanan adalah satu fungsi makanan bagi tubuh manusia. Berikut adalah beberapa fungsi utama makanan bagi tubuh manusia: sumber energi, pembentukan jaringan tubuh, pertumbuhan dan pengembangan, pengaturan proses tubuh, pertahanan tubuh. Dua jenis zat makanan dan zat seperti karbohidrat, fungsi karbohidrat, protein, lemak, contohnya fungsi lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya. Kemudian kelompok 2. Organ dan Kesimpulan dari kami yaitu organ dan kelenjar pencernaan. Satu, organ-organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan kulum anus. ya. Untuk kelompok 3. Baik, kesimpulan dari diskusi resmi kami tentang penyakit dan gejala manusia bila gangguan pada sistem pencernaan yang bisa dihindari yang satu diare, kedua konstipasi, tiga mual dan muntah, empat dari perut, lima kembung, enam malnutrisi, tujuh dehidrasi, delapan penurunan berat badan, sembilan anemia. Ya, oke, baik. Kesimpulan yang dapat yang dibacakan oleh teman-teman tadi bahwa dalam sistem pencernaan pada manusia yaitu makanan dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh apa tadi? Yang pertama karbohidrat. Ini sumbernya berasal dari nasi, roti, kentang dan umbi-umbian. Oke, kemudian yang kedua itu ada protein. Jadi protein ini bersumber dari protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani ya daging, ikan, telur, susu, lalu kemudian dari protein nabati itu dari kacang-kacangan. Lalu kemudian kalau
protein, kemudian ada juga lemak, dan selanjutnya mineral. Lalu kemudian ada air. Ya, ada air, kemudian ada vitamin, lalu kemudian air. Vitamin ini sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama Anda yang masih usia pertumbuhan, itu harus rajin mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin. Kalau vitamin A itu apa saja? Sayur-sayuran hijau. Ada di antara kalian yang tidak makan sayur? Nah, kalau anak-anak manja harus biasakan untuk makan sayur. Kemudian pastikan harus setiap hari kita makan buah supaya semua tubuh dalam keadaan sehat. Oke, lalu kemudian kedua itu adalah organ pencernaan. Apa saja? Mulai dari organ pencernaan, itu dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian yang paling terakhir itu adalah anus. Nah, kemudian penyakit yang disebabkan oleh gangguan pencernaan, yang pertama itu MA atau asam lambung, lalu kemudian ada penyakit apa lagi? Ada hepatitis, kemudian penyakit apa lagi? Ya, ada penyakit diare dan lain sebagainya. Oke, terima kasih pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Lalu kemudian sebelum kita tutup pada kesempatan hari ini, Pak Guru membacakan refleksi bahwa pembelajaran tentang zat makanan sangat penting dan menarik, bahwa namun ada beberapa yang masih ingin kita pelajari lebih lanjut, misalnya bagaimana cara tubuh menyerap zat-zat makanan yang kita makan, dan itu membutuhkan pembelajaran yang bersumber atau menggunakan mikroskop. Lalu kemudian selain itu, pembelajaran tentang zat makanan juga membuat kita lebih memperhatikan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi makanan yang kita makan dan konsumsi sehari-hari, pastikan makanan yang sehat dan bergizi dan mengandung 5 kandungan energi tadi. Ada makanan yang harus mengandung sayur, ada bersumber mengandung protein, kemudian mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan lalu kemudian jangan lupa konsumsi air putih, juga menyehatkan bagi tubuh kita. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas kepada ketua kelas. Kita silakan. Kita tempat saja. Sebelum mengikuti pembacaan ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, oke, baik. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Dan selanjutnya kita akan ketemu pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.